Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Rosipa, kelas non-reg semester 2. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan keempat mata kuliah hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Hajah Heni Nuraini, SHMH, dan asistennya Dr. Randy M. Aridayadi, SHMH. Kita langsung aja ke bab 3, pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS. Belanda sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVSNI berubah menjadi KUHP. Alasan kenapa sih perlunya pembaharuan? Alasan diadakan pembaharuan KUHP antara lain: 1. Alasan politis. Alasannya kalau politis, negara Indonesia telah merdeka, sudah sewajarnya memiliki KUHP yang sifatnya nasional, hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Karena KUHP atau WPSNI ini berasal dari buatan Belanda, di mana KUHP ini merupakan warisan dari kolonial Belanda. Kita secara tidak langsung masih dijajah oleh Belanda secara politis Indonesia. Politis itu seperti seolah-olah kita masih dijajah oleh Belanda. 2. Alasan sosiologis. Sosiologis di mana nilai-nilai KUHP seperti nilai budaya dan agama ini tidak semua mencerminkan Indonesia. Maka dari itu diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Contoh budaya, hukum mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku. Tetapi dalam WVSNI masih tetap berlaku. Kumpul kebo atau homoseksual, perbuatan cabul budaya ini bukanlah budaya bangsa Indonesia. Dalam WPSNI tidak mengatur tentang tersebut. 3. Alasan praktis mengenai bahasa. WPS ini dari bahasa Belanda aslinya. Lalu KUHP yang kita pegang saat ini merupakan terjemaah dan penafsiran itu. Lebih baik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Alasan praktis ini lebih ke bahasa, jadi tidak semua orang ataupun para sarjana hukum di Indonesia mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Bisa saja terjemaah itu tidak pas atau kurang tepat, karena ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terdapat terjemaah beraneka ragam yang ditakutkannya akan menyimpang. Sudah selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Alasan adaptif. Kalau adaptif, sebagai bagian dari bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas dan nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contoh, asas-asas narkotika, asas-asas teroris, asas-asas pembajakan udara atau sebagainya. Cara melakukan pembaharuan. 1. Kriminalisasi, singkatnya garis besarnya dengan ciptaan delik baru, menciptakan aturan baru yang awalnya tidak diatur lalu menjadi diatur, masuk ke delik pidana. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contoh, Undang-Undang Nomor 1 VNVS _1965 tentang penodaan agama. 2. Dekriminalisasi, di mana proses pembaharuan yang awalnya ada menjadi ditidakkan
dikarenakan perkembangan masyarakat yang akhirnya menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contoh keluarga berencana. Karena itu program pemerintah yang dikatakan adalah 2 anak lebih baik kalau diperkembangkan di Indonesia. Ada perbedaan antara BPJS Kesehatan, kalau BPKMBN itu menyarankan 2 anak lebih baik, tapi kalau BPJS bisa untuk 3 anak. 3. Kriminalisasi suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contoh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. 4. Devenalisasi suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. 5. Mitigring proses pembaharuan yang tadinya suatu pembuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contoh pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup, di mana yang awalnya sanksinya lebih berat menjadi lebih ringan, seperti pidana hukuman 20 tahun, lalu di atasnya lagi pidana seumur hidup, lagi penjara seumur hidup, lalu menjadi hukuman mati, lalu dibalikan yang awalnya penjara seumur hidup menjadi pidana hukum 20 tahun penjara. Metode pembaharuan KUHP. 1. Evolusionis dilakukan dengan cara menyiapkan pasal baru dalam KUHP. 2. Kompromis menyelipkan atau menyisipkan bab baru atau menambahkan bab atau menyisipkan bab. 3. Global pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun pidana formil. Metode pembangunan dari beberapa pasal dan undang-undang keseluruhan secara dikaji ulang. Hukum pidana material maupun pidana formil ini adalah yang mau disahkan pada tahun kemarin, membuat secara global KUHP nasional. KUHP Belanda itu dipengaruhi oleh aturan-aturan dari Prancis. Kenapa? Karena Belanda itu dijajah oleh Prancis yang namanya Kekaisaran Napoleon Bonaparte. Jadi KUHP atau titah raja ini dibawa ke Belanda karena Prancis menjajah Belanda, lalu menjadi KUHP Belanda, dibawa ke Hindia Belanda, lalu menjadi KUHP di Indonesia. Pasal yang disahkan, pidana penjara atau pasal 12. 1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. 3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati atau pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui karena pembarengan konsurus pengulangan redisif atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 5 AL.N
nomor 127. 4. Pidana penjara selama waktu tertentu berkali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Rancangan Undang-Undang Pasal 68. 1. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. 2. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari kecuali ditentukan minimum khusus. 3. Dalam hal tersebut, pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindakan pidana yang dijatuhkan pidana penjara 15 tahun. Pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan pada waktu 20 tahun berturut-turut. 4. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 tahun. Kesamaan di KUHP dan di RUU KUHP untuk isinya sama aja. Hanya perbedaan KUHP dalam bahasanya terlalu panjang, tidak langsung ke inti pokok. RUU KUHP dalam bahasanya sudah maksimal, mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas. Pendapat saya lebih setuju RUU KUHP pasal 68 dikarenakan dalam bahasannya tidak terlalu rumit dan langsung ke inti pokok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak pengucapan dalam mereview materi ini. Sekian dan terima kasih.